Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat bertemu walaupun secara virtual. Perkenalkan, nama saya Putri Pramesela. Di sini saya sebagai moderator yang akan memandu jalannya diskusi panel pada hari ini. Sebelum diskusi panel dimulai, saya akan memperkenalkan beberapa pemateri. Yang pertama, ada Putri Wahyu Utami dengan NPM 20 10 30 11 31. Yang kedua ada Konita Hanifah dengan NPM 20 10 30 11 17. Yang ketiga ada Kairunisa Intan Santoso dengan NPM 20 10 30 11 20 10. Mohon maaf. Yang keempat ada Muhammad Iqbal Ibnu Sina dengan NPM 20 10 30 10 60. Dan yang terakhir ada Taufik Hidayat dengan NPM 20 10 13 11 14. Literasi digital diartikan sebagai kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dalam berbagai sumber yang sangat luas yang diakses melalui piranti komputer. Sejarah peradaban umat manusia menunjukkan bahwa bangsa yang maju tidak dibangun hanya dengan mengandalkan kekayaan alam yang melimpah dan jumlah penduduk yang banyak. Melainkan, bangsa yang besar ditandai dengan masyarakatnya yang literal, yang memiliki peradaban tinggi dan aktif memajukan masyarakat dunia dengan budaya literal tinggi. Oke, langsung saja untuk mengefektifkan waktu. Selanjutnya, pemateri 1, saya persilakan untuk menyampaikan materinya. Saya berikan waktu 20 menit, manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Terima kasih moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Kali ini saya akan share screen terlebih dahulu. Saya Putri Wahyu Utami, NPM 20 10 30 11 31, akan menjelaskan tentang literasi digital di lingkungan keluarga. Yang pertama, kita perlu mengetahui dulu apa latar belakang terjadinya literasi digital ini. Literasi digital ini terjadi karena perkembangan teknologi yang pesat. Pada awal abad ke-5 Masehi, kita sudah mengenal tentang adanya surat menyurat. Dengan selanjutnya dikembangkan lagi dengan adanya telegram dan adanya komputer. Pada saat ini perkembangan teknologi sudah berkembang dengan pesat, sehingga kita perlu untuk literasi digital supaya kita dapat memperoleh manfaat-manfaat dari teknologi tersebut. Yang kedua, sebelumnya, literasi digital itu sama pentingnya dengan disiplin ilmu yang lainnya. Kita sebagai manusia, tentunya pada abad ini, teknologi sangat berperan penting. Untuk itu, kita harus mengetahui dan sadar bahwa kita perlu bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan dalam menggunakan teknologi tersebut dan dalam berinteraksi dengan lainnya. Kita perlu tahu pengertian literasi digital itu apa. Literasi digital adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat komunikasi atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dalam interaksi dan kehidupan sehari-hari. Nah, literasi digital ini diperlukan karena teknologi ini kita dapat berkomunikasi dan berinteraksi secara virtual dengan keluarga maupun teman-teman kita. Seperti yang kita ketahui, dari data ini, Indonesia terdapat 338,2 miliar atau sekitar 124 populasi yang ada di Indonesia memiliki ponsel mobile dan terdapat
175,4 miliar atau sekitar 64% pengguna internet di Indonesia. Nah, dengan data tersebut pastinya informasi semakin mudah didapatkan dan setiap orang dapat memiliki kemampuan untuk membagikan informasi-informasi yang ada di sekitar dia. Untuk itu, literasi diperlukan supaya kita dapat mengambil informasi tersebut secara bijak. Selanjutnya, ada tujuan dari literasi di keluarga. Keluarga sebagai komunitas yang pertama, perlu diadakannya literasi digital supaya ketika mereka berada di luar lingkungan keluarga, mereka dapat memahami dan dapat menggunakan teknologi secara bijak. Tujuan diadakannya literasi digital di lingkungan keluarga yaitu yang pertama, meningkatkan kemampuan berpikir kreatif, kritis, dan positif. Yang kedua, meningkatkan kemampuan menggunakan dan mengelola media digital. Yang ketiga, meningkatkan frekuensi membaca. Selain itu, ada sasaran lain dalam literasi digital di keluarga. Yang pertama yaitu meningkatkan jumlah dan variasi bahan bacaan digital di lingkungan keluarga. Yang kedua, meningkatkan jumlah bahan bacaan literasi digital di keluarga. Yang ketiga, meningkatkan frekuensi bahan bacaan digital di lingkungan keluarga. Yang ketiga, meningkatkan frekuensi akses terhadap teknologi secara bijak di lingkungan keluarga. Yang keempat, meningkatkan jumlah intensitas pemanfaatan teknologi secara bijak di lingkungan keluarga. Dan yang kelima, dapat meningkatkan jumlah pelatihan digital yang aplikatif dan berdampak pada keluarga. Ada beberapa elemen-elemen penting untuk mengembangkan literasi digital. Yang pertama yaitu kultural, yaitu pemahaman konteks pengguna dunia digital. Yang kedua, kognitif, yaitu daya pikir dan menilai konten. Jadi kita dapat menilai konten itu baik atau tidak. Dan kita dapat berpikir dari konten tersebut apa yang perlu kita perbaiki. Yang ketiga, konstruktif, yaitu reka cipta yang ahli dan aktual. Yang keempat, komunikatif, yaitu memahami jejaring dan komunikasi di dunia digital. Yang kelima, kepercayaan diri yang bertanggung jawab. Yang keenam, kreatif, melakukan hal baru dengan cara yang baru. Kita dapat mengolah informasi tersebut dengan tingkat kreativitas kita yang kita miliki. Yang ketujuh, kritis dalam menyikapi konten. Yang kedelapan, bertanggung jawab secara bijak. Dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut, pasti terdapat beberapa masalah. Karena itu, kita perlu menuntaskan masalah-masalah tersebut dan mengetahui apa saja masalah-masalah dalam mencapai tujuan tersebut. Lalu, apa masalah utama dalam mencapai tujuan literasi digital di dalam keluarga? Yang pertama yaitu menyebarnya berita bohong. Seperti kita ketahui, berita bohong biasanya banyak tersebar di grup-grup keluarga. Untuk itu, kita sebagai anak muda di generasi dengan teknologi yang berkembang pesat, tentu kita memiliki pola pikir yang berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya. Untuk itu, kita perlu mengetahui apakah informasi itu benar atau tidak. Untuk itu, kita perlu mengecek lebih dalam lagi tentang informasi tersebut dan memberikan fakta atas informasi tersebut kepada keluarga supaya keluarga kita tidak menerima berita-berita yang tidak benar itu. Yang kedua, kurang sesuainya bahan bacaan dan situs. Ini terjadi biasanya ketika orang tua atau misalnya ibu kita ketika sedang ada tayangan yang mungkin digemari, anaknya itu ikut menonton. Oleh karena itu, dari tayangan-tayangan tersebut mungkin anaknya dapat meniru. Sehingga dari tayangan tersebut dapat memberikan dampak negatif terhadap anak tersebut.
yang akan meniru apa yang telah ia lihat. Lalu, bagaimana solusinya? Kita pasti memerlukan solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut supaya masalah tersebut tidak terulang lagi. Beberapa solusi yang ditawarkan yaitu yang pertama, penyuluhan tentang literasi digital. Mungkin orang tua kita tidak terlalu tahu tentang literasi digital. Namun kita sebagai anak juga perlu memberitahu tentang literasi digital supaya kita dapat memperoleh dampak positif, dan dampak positif itu kita dapat peroleh secara maksimal untuk mengembangkan potensi yang ada dalam diri kita. Yang kedua yaitu pemilihan situs sumber literasi digital. Pemilihan situs ini sangat penting karena itu akan berdampak tentang pemilihan situs ini sangat penting karena itu akan berdampak pada kita dan kita yang akan memperoleh manfaat dari situs-situs tersebut. Untuk itu kita perlu memerlukan adanya konten-konten positif supaya kita dapat berkembang lebih baik dan menjadi generasi yang paham dan menggunakan teknologi digital secara bijak, cermat, dan dapat memperoleh manfaat secara maksimal. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih Mbak Putri Wayu Utami sebagai pemateri 1. Baik, selanjutnya saya akan persilakan untuk pemateri 2. Saya berikan waktu 20 menit. Manfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya. Pertama, saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan literasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Konita Hanifa, NPM saya 20 10 30 1117. Bisa di next, Mbak. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pentingnya literasi. Menanamkan budaya literasi bagi setiap individu bermanfaat untuk menambahkan ilmu serta keterampilan guna bersaing secara lokal maupun global. Literasi tidak hanya sekedar kemampuan membaca dan menulis, akan tetapi literasi bisa berarti melek teknologi, politik, berpikir kritis, dan peka terhadap lingkungan sekitar. Literasi sangat penting bagi seluruh masyarakat. Jika seseorang memiliki keterampilan literasi, maka ia dapat memanfaatkan media digital untuk hal-hal yang positif. Bisa untuk aktivitas produktif, kesenangan, pengembangan diri, dan bukan untuk tindakan konsumtif maupun destruktif. Di next. Penggunaan literasi digital dalam masyarakat. Teknologi digital seperti komputer, smartphone, dan internet semakin menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Literasi digital adalah literasi informasi yang membekali seseorang dengan kemampuan untuk mencerna, memahami, menyeleksi, dan mendapatkan kembali informasi di tengah banjirnya informasi. Saat ini, rata-rata masyarakat kita itu masih slide sebelumnya, Mbak. Rata-rata itu masyarakat kita itu mesti menggunakan smartphone untuk berkomunikasi ataupun mencari informasi. Terus, contoh kemampuan literasi juga dapat diberikan melalui kelompok dalam masyarakat. Misalnya, Karang Taruna, PKK, dan lain-lain. Melalui kelompok tersebut dapat diberikan sosialisasi mengenai cara-cara untuk meningkatkan kemampuan literasi digital. Terus dalam masyarakat ini juga sering beredar berita-berita masih yang saling bertumpukan yang istilahnya menghasilkan informasi yang salah. Jadi sebagai masyarakat itu harus bisa menyaring informasi yang benar. Terus di next, Mbak.
Penggunaan literasi digital dalam dunia pendidikan. Sekolah terus memperbarui kurikulum mereka dengan literasi digital untuk mengikuti percepatan perkembangan teknologi. Dalam pendidikan formal seperti di sekolah, kemampuan literasi digital dapat dilatih dalam beberapa mata pelajaran. Contohnya dalam mata pelajaran komputer, kan di beberapa sekolah udah ada tuh pelajaran komputer. Terus dalam pelajaran bahasa juga, misalnya siswa disuruh untuk menguasai kemampuan membaca, menulis, ataupun menyimak. Hal ini diterapkan dalam penggunaan media, maka sudah memenuhi kemampuan literasi digital siswa. Terus siswa dapat mencari atau menciptakan informasi di media digital melalui internet, komputer, smartphone, dan lain sebagainya. Dalam pendidikan formal, siswa tentunya diberikan informasi situs-situs yang bermanfaat, serta cara penggunaannya. Selain itu juga diberikan pemahaman mengenai hak kepemilikan dalam media sehingga siswa nantinya dapat bertanggung jawab tentang apa yang dia tulis atau dia cari. Di sisi lain, dalam dunia pendidikan tentunya akan dibahas mengenai apa yang menjadi peraturan atau undang-undang dalam berpendapat, sehingga siswa dapat menyampaikan pendapat tanpa terjerat pasal-pasal tertentu. Pada intinya, semua yang diajarkan dalam pendidikan sekolah saling berhubungan dan berguna dalam membangun kemampuan literasi digital. Di next, Mbak. Penggunaan literasi digital dalam dunia kerja. Saat ini, industri dipengaruhi oleh keterampilan digital. Banyak perusahaan bersaing satu sama lain dalam hal penerapan digital. Penting bagi perusahaan untuk mengembangkan dan melatih karyawan jika ingin perusahaan menjadi kompeten secara digital. Tanpa pelatihan digital yang sesuai, kemungkinan besar karyawan akan merasa tidak termotivasi atau bahkan bekerjanya itu kurang optimal. Terus bagi perusahaan meningkatkan keterampilan staf atau karyawan dengan kemampuan digital tidak hanya berguna untuk kinerja karyawan, tapi juga berperan besar dalam transisi digitalisasi dalam perusahaan, sehingga perusahaan dapat bersaing dengan kompetitor dengan bantuan implementasi dunia digital. Terus manfaat literasi digital itu juga dapat memotivasi karyawan. Jadi karyawan bisa meningkatkan skill dalam karir semakin ketat. Karyawan itu dapat memahami pentingnya untuk meningkatkan kemampuan digital dalam rangka meningkatkan karir. Terus dapat juga meningkatkan produktivitas. Produktivitas adalah kunci dalam operasional perusahaan untuk menghasilkan produk yang berkualitas. Terus, literasi digital dapat juga berfungsi sebagai pendapatan digital. Menaikkan pendapatan. Teknologi digital telah memberikan dampak yang signifikan dalam perekonomian. Bisa di next, Mbak. Contoh dari literasi digital. Contoh literasi digital di dalam dunia pendidikan itu ada memfasilitasi komputer di dalam kelas. Jadi setiap kelas itu nanti siswa bisa mengakses masing-masing seorang itu satu komputer untuk pembelajaran. Terus ada penggunaan perangkat lunak pendidikan untuk mengajarkan kurikulum. Ada juga materi kursus yang dibuat tersedia untuk siswa secara online. Sekarang kan banyak itu yang kursus-kursus secara online yang disediakan di berbagai macam ini laman di internet juga kan. Terus bisa di next. Ke bawah, Mbak. Terus ada juga yang namanya video literasi. Video literasi itu video gabungan dari gambar-gambar maupun foto disertai teks yang biasanya berisi ajakan, seruan, atau informasi bagi audiens. Nah, video literasi ini bisa ditemukan di mana aja. Bisa melalui internet. Internet khususnya ada seperti mungkin YouTube, itu pasti banyak sekali informasi-informasi. Tinggal bagaimana sih kita memilah informasi itu
mana informasi yang bermanfaat dan tidak bermanfaat. Di next. Ya. Terus website. Banyak website yang manfaat yang dapat kita manfaatkan. Seperti website pencari kerja. Contoh website pencari kerja itu yang saya tahu adalah kayak bursa kerja Jateng. Jadi kita bisa mencari pekerjaan di situ, tinggal mengirimkan lamaran secara online. Terus ada website penyedia informasi. Penyedia informasi mungkin seperti Wikipedia dan lain-lain sih. Terus media pembelajaran. Terus akses lokasi seperti yang biasa kita pakai, Google Maps. Penerjemah, itu bisa memakai Google Translate, dan lain-lain. Terus seperti berita, website-website berita itu juga banyak, jadi sekarang itu kita tidak perlu memakai koran, kita bisa mengunjungi seperti detik.com dan sejenisnya. Bisa di next. Media daring. Ada banyak media online dalam menunjang aktivitas pembelajaran ataupun meeting, atau bertemu dengan banyak orang melalui virtual, seperti Zoom, Google Meet, Google Form, CloudX, WhatsApp, dan lain sebagainya. Mestinya media daring ini sudah biasa kita pakai dan istilahnya sudah tidak asing lagi ya untuk kita, apalagi semenjak adanya corona kita selalu menggunakan media daring. Selanjutnya, Mbak. Terus ada aplikasi membaca buku. Terus sekarang ini membaca buku tidak harus ke perpustakaan atau membeli di buku. Sekarang sudah hadir aplikasi-aplikasi perpustakaan yang mendukung kita untuk meminjam buku secara online. Apalagi di masa pandemi seperti ini, kita pasti istilahnya jika kita meminjam buku di perpustakaan akan meningkatkan resiko tertular COVID-19. Nah, sekarang itu udah hadir aplikasi seperti iPusnas, iMagelang, iJakarta, dan lain-lain. Itu tuh yang memudahkan kita mencari buku dan meminjamnya secara virtual. Jadi kita bisa bacanya di HP. Baik, di next. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata dan kurangnya mohon dimaafkan dan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada pemateri 2 yang telah menyampaikan hasil materinya. Saya akan melanjutkan untuk pemateri yang ketiga. Saya persilakan untuk menyampaikan materinya. Saya berikan waktu 20 menit untuk mempresentasikan hasil materinya. Manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Ya, terima kasih kepada Mbak Sela sudah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi. Baik, Mbak Putri Wahyu Utami bisa langsung ini mohon maaf punya saya atau bagaimana ya? Maaf, barusan ada error di laptop saya. Ya, judul yang saya ambil yaitu manfaat literasi digital bagi pelajar. Menghadapi perkembangan teknologi dan perubahan zaman, literasi digital dinilai perlu ditanamkan sejak bangku sekolah. Melengkapi pendidikan sains, matematika, dan bahasa, sejumlah kalangan berharap literasi digital bisa ditanamkan sejak bangku sekolah. Pengertian literasi digital sendiri adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan berbagai media guna mengakses, menganalisis, serta menghasilkan informasi untuk berbagai keperluan dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang akan dipengaruhi oleh media
yang ada di sekitar kita berupa televisi, film, radio, musik terekam, surat kabar, dan majalah. Dari media itu masih ditambah dengan internet, bahkan kini pun melalui telepon seluler dapat diakses. Istilah literasi digital mulai populer sekitar tahun 2005. Literasi digital bermakna kemampuan untuk berhubungan dengan informasi hipertekstual dalam arti bacaan tak berurut berbantuan komputer. Nah, dalam literasi digital ini terdapat gerakan literasi nasional, yaitu upaya untuk memperkuat sinergi antar unit, utama pelaku gerakan literasi dengan menghimpun semua potensi dan memperluas keterlibatan publik dalam menumbuh kembangkan dan membudayakan literasi di Indonesia. Gerakan ini akan dilaksanakan secara menyeluruh dan serentak mulai dari ranah keluarga ke sekolah dan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Selanjutnya, nah, di sini ada manfaat dari literasi digital untuk para pelajar. Di antaranya yaitu memperoleh dan menyebar informasi dengan cepat. Dalam hal ini, pelajar dapat memperoleh informasi dengan cepat dengan menggunakan internet. Para pelajar yang sudah difasilitasi oleh internet ataupun handphone bisa memperoleh informasi dengan tepat juga dan tidak gampang memperoleh informasi yang hoax dan menyebarkan informasi dengan tepat. Yang kedua, yaitu mempermudah proses komunikasi. Saat siswa mengalami kesulitan dengan materi yang disampaikan oleh guru, siswa dapat mencarinya di internet ataupun menanyakan langsung kepada guru melalui aplikasi WhatsApp, mungkin karena memang sekarang canggih, sehingga mempermudah para siswa untuk melakukan komunikasi terhadap guru atau dosen. Yang ketiga yaitu menghemat waktu. Dalam hal ini, ketika pelajar ingin belajar, tidak harus ke sebuah perpustakaan atau membeli buku atau yang lain, cukup mereka dengan membuka browser atau browsing di internet, mereka dapat menerima materi yang mereka cari. Begitu juga menghemat tenaga. Jadi mereka nggak usah bolak-balik ke sebuah perpustakaan ataupun tempat lainnya untuk menerima informasi dan juga menghemat biaya. Dulu kita ketika ingin membaca atau memperoleh berita, kita harus mencari koran ataupun membeli buku ataupun harus ke suatu tempat. Sekarang kita bisa menggunakan akses internet. Yang terakhir yaitu belajar lebih cepat dengan sumber referensi yang melimpah. Dengan adanya literasi digital ini, kita dapat lebih cepat dengan banyak sumber seperti sekarang ada aplikasi literasi digital yang dapat menampung semua materi atau semua info sehingga kita lebih cepat menerimanya. Yang terakhir juga ada mengenal ciri situs atau konten palsu. Literasi digital menuntut siswa untuk menjadi pengguna teknologi yang cerdas. Dalam hal ini, siswa dapat memilah mana informasi yang benar sesuai fakta, mana yang hanya karangan belakang, sehingga dapat membantu kita agar terhindar dari jenis penipuan online. Slide langsung ke 10, Mbak Putri. Sekian dari materi apa yang saya sampaikan. Apabila banyak kurangnya, saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator Mbak Putri Pamesila. Oke, baik. Terima kasih.
pemateri 3, Mbak Intan. Selanjutnya saya persilakan untuk pemateri 4 untuk menyampaikan materinya. Saya berikan waktu 20 menit, manfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan menjelaskan tentang pengaruh literasi digital ditinjau dari segi psikolog. Seperti kita ketahui sendiri, pada awal oleh moderator sudah dijelaskan tentang apa itu literasi digital. Kali ini saya akan membahas tentang pengaruh literasi digital terhadap karakteristik per individu. Baik, kita mulai dari pengaruh literasi digital ditinjau dari segi psikolog. Pemahaman literasi digital yang buruk ataupun baik akan sangat berpengaruh terhadap psikologi seseorang. Yaitu dapat mempengaruhi tentang perilaku individu sendiri. Baik seumpama dia menggunakan sebaik mungkin literasi digital yang mendapatkan banyak poin positif ataupun sebaliknya. Baik, tolong slide selanjutnya, Mbak, yang perbedaan generasi milenial. Baik, selanjutnya langsung saja ke perbedaan generasi milenial dan generasi Z. Mengapa perbedaan generasi milenial dan generasi Z berpengaruh terhadap literasi digital dari sudut pandang psikologi? Seperti kita ketahui sendiri, generasi milenial itu adalah generasi yang lahir pada sekitar tahun 80-an sampai tahun 95. Sedangkan untuk generasi Z itu kelahiran pada tahun 1995 sampai 2010. Pada generasi Z dan generasi milenial memiliki berbagai macam perbedaan. Kita ambil salah satunya yaitu attention span yang rendah. Attention span atau rentang perhatian yang rendah. Dalam konteks ini kita menjurus kepada sulit fokusnya generasi Z. Kenapa? Karena generasi Z cenderung hidup menggunakan teknologi yang sudah ada. Sedangkan untuk generasi milenial, pada zamannya memang sudah ada yang namanya teknologi. Informasi itu sudah ada, walaupun tidak berkembang pesat seperti sekarang ini. Pada generasi milenial, orang-orangnya cenderung lebih mengedepankan tentang sosialisasi ataupun berinteraksi antara satu sama lain. Sedangkan untuk generasi Z, generasi saat ini itu lebih condong berpikiran secara instan. Kenapa berpikiran secara instan? Itu karena generasi sekarang itu sudah disokong oleh teknologi. Itu mempengaruhi pola pikir mereka terhadap sesuatu. Nilai plusnya sendiri pada generasi Z, itu mereka memiliki pola pikir yang lebih baik, yaitu secara global. Mereka memiliki banyak informasi yang sudah mereka saring dari penggunaan literasi digital. Sedangkan untuk orang-orang pada generasi milenial, itu mereka lebih ke mencari pengalaman terlebih dahulu. Kenapa mencari pengalaman? Karena orang-orang pada generasi milenial itu masih cenderung tidak terlalu membutuhkan yang namanya teknologi. Baik, selanjutnya adalah generasi Z fokus menabung, sementara generasi milenial fokus mencari pengalaman. Kita mudah menyimpulkan bahwa generasi Z fokus menabung dikarenakan pada generasi saat ini itu untuk masalah pengalaman, untuk masalah ilmu pengetahuan, mereka dapat secara instan mendapatkan informasi dari yang namanya internet. Dari situlah mereka lebih cenderung untuk memperhatikan gerak selanjutnya, yaitu menabung, yang digunakan untuk bersaing pada industri 4.0. Sedangkan untuk generasi milenial, mereka lebih cenderung untuk mencari pengalaman, dikarenakan generasi milenial menggunakan prinsip YOLO, atau You Only Live One. Mereka hidup sekali, maka mencari pengalaman sebanyak-banyaknya. Mungkin dari generasi Z dapat menggunakan prinsip tersebut, tetapi untuk generasi Z sendiri, mereka tidak perlu susah payah untuk mencari pengalaman di luar atau berinteraksi secara langsung.
Itu karena pada generasi tersebut, seperti yang kita ketahui, informasi sudah merajalela di mana-mana. Mau kita mencari informasi yang sederhana, sedang, ataupun rumit, mereka dapat dengan mudah mengaksesnya. Sedangkan pada generasi milenial, itu mereka harus berkorban terlebih dahulu. Entah itu mereka harus pergi untuk mencari informasi tersebut, bertanya, ataupun merantau untuk mendapatkan informasi tersebut. Baik, selanjutnya ke slide selanjutnya, Mbak, tolong. Ketimbang generasi milenial yang lebih idealis. Mengapa dikatakan generasi Z lebih realistis ketimbang generasi milenial? Karena generasi milenial dianggap generasi berpandangan optimis karena mereka tumbuh besar ketika ekonomi cenderung masih stabil. Pada masa-masa tersebut agar ekonomi bisa dikatakan masih relatif tenang. Tidak ada berbagai macam lonjakan ataupun perubahan ekonomi yang signifikan. Reformasi membawa harapan baru bagi kehidupan yang lebih baik. Sementara untuk generasi Z, tumbuh besar melihat berbagai peristiwa yang mengubah dunia. Mereka dapat dengan mudah mengetahui pertumbuhan dunia atau perkembangan dunia itu lewat literasi digital. Sedangkan untuk generasi milenial sendiri, pada zamannya, pada generasi milenial tersebut, informasi itu mungkin bisa dikatakan sungguh sangat terbatas. Kenapa bisa dikatakan sungguh sangat terbatas? Karena pada masa tersebut, informasi rata-rata didapatkan melalui koran, majalah, ataupun berita. Dan itu pun berita harus menunggu beberapa waktu untuk mendapatkan berita tersebut. Sedangkan untuk saat ini, contohnya kita di Indonesia, kita ingin mengetahui kondisi di Zimbabwe ataupun di Afrika. Kita hanya memerlukan waktu beberapa menit, bahkan beberapa detik untuk mengetahui informasi tersebut. Sedangkan pada generasi milenial, kita membutuhkan waktu berhari-hari, bahkan berbulan-bulan untuk mendapatkan informasi yang belum tentu informasi itu akurat pada waktunya. Dalam artian, jika seorang mengirimkan informasi dari luar negeri ke Indonesia, mungkin memang informasi tersebut benar apa adanya pada waktu tersebut. Tetapi waktu informasi itu sampai di Indonesia, informasi tersebut pastinya sudah mengalami perubahan di tempat asalnya. Sedangkan untuk generasi Z sendiri, itu bisa dibilang generasi yang agak manja. Kenapa dikatakan agak manja? Karena mereka lebih mudah mendapatkan informasi tanpa melakukan banyak pengorbanan. Itu adalah yang bertimbal balik dengan generasi sebelum mereka. Pada generasi milenial sendiri, interaksi sangat penting untuk mendapatkan sebuah informasi. Pada interaksi tersebut akan melahirkan sikap-sikap untuk saling mempercayai ataupun gotong royong itu dapat dilakukan. Sedangkan pada generasi saat ini, seperti kita ketahui sendiri, untuk kita ambil contoh seorang anak kecil. Pada generasi terdahulu, anak kecil mungkin akan lebih mencari informasi dengan cara bertanya kepada tetangganya, ataupun bertanya kepada temannya secara langsung. Secara tidak langsung, ia telah melakukan aktivitas yang membuat psikologinya itu relatif stabil, dikarenakan ia sudah mengetahui sistem yang ada, yaitu sistem di mana seorang harus melakukan interaksi secara langsung untuk mendapatkan informasi. Pada sistem ini, generasi milenial cenderung memiliki sikap yang stabil. Sedangkan untuk generasi sekarang, mungkin kita lebih mudah menganggapnya sebagai instan informasi. Kenapa? Untuk sekarang, kita ambil contoh media sosial yang digunakan adalah Facebook. Pada Facebook, kita hanya tinggal mempost ataupun kata-kata, maka orang lain dengan merespon. Sedangkan untuk pada zaman dahulu, mereka harus mengotok pintu lah,
harus pergi ke perpustakaan daerah, harus pergi ke rumah seorang yang memiliki ilmu yang lebih tinggi. Dengan begitu mereka kan berinteraksi secara langsung. Dalam interaksi tersebut, mereka menunjukkan sikap yang terkesan baik, atau untuk bahasa Jawanya mereka akan lebih mengetahui tata krama atau toto kromo terhadap orang yang lebih tua. Sedangkan untuk zaman sekarang, itu anak-anak lebih cenderung tidak memperhatikan ataupun cuek terhadap kiri kanannya. Baik, seperti kita ketahui tadi, Mbak tolong selanjutnya pengaruh media digital, Mbak. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang pengaruh media digital. Kenapa media digital sangat mempengaruhi psikologi seseorang? Kita tahu literasi digital dibutuhkan dalam masyarakat, terutama anak dan remaja, untuk menyaring informasi yang disediakan oleh media sosial. Dari informasi-informasi yang disaring ini, mereka akan mengetahui baik dan buruknya informasi tersebut. Tetapi perlu diingat bahwa informasi yang disaring itu harus disaring lebih lagi. Tidak hanya kita menyaring sekali. Istilahnya seperti kita memasak sebuah daging, tapi kita hanya memasak secara singkat, tidak secara matang. Maka itu akan menimbulkan perbedaan yang sangat jelas. Literasi yang buruk dapat mengakibatkan gangguan pada psikologis remaja. Hal ini disebabkan oleh emosi anak ataupun remaja yang masih belum stabil. Atau bahasa sekarang, mari kita sebut saja anak-anak yang masih labil. Mereka cenderung menerima informasi secara utuh tanpa mencari tahu informasi tersebut apakah itu bersifat fakta ataupun hoax, ataupun hanya kicauan dari media sosial saja. Ketidakmampuan ini memaknai literasi digital berdampak pada sikap dan karakter anak dan remaja. Baik, Mbak, selanjutnya. Dari segi psikologi sendiri, untuk pengaruh terhadap literasi digital diambil dari pengaruh media digital itu sendiri. Pertama ada initiation, atau bentuk menunjukkan bahwa pengguna sosial memberikan komentar. Contohnya komentar pada status Facebook. Mereka cenderung memberikan komentar atau tanggapan yang baik-baik, yang bersifat pujian. Pujian ini bertujuan untuk menarik perhatian pengguna sosial media yang lain. Misalnya memberikan apresiasi terhadap foto-foto pengguna, ataupun memberikan ulasan-ulasan yang sekiranya menarik. Illustration ini lebih memasuk kepada karakteristik seorang yang mencari aman. Kenapa bisa dibilang mencari aman? Karena ia berharap agar balasan yang ditimbulkan dari interaksinya tersebut bukan balasan-balasan yang baik, tidak bersifat negatif yang cenderung memojokkan atau menyudutkan orang tersebut. Baik, selanjutnya, Mbak. Selanjutnya ada intimidation atau intimidasi. Bentuk ini bertujuan untuk memperoleh kekuasaan. Pada intimidation kali ini, itu kekuasaan biasanya diraih dengan melakukan intimidasi atau menggunakan kekerasan. Kekerasan dalam artian ini bukan kekerasan secara fisik, tetapi kekerasan secara media sosial. Bisa ditunjukkan dengan ancaman, pernyataan yang sekiranya menyakitkan, ataupun kemarahan, ataupun ketidaksenangan terhadap akun ataupun orang lain dalam media sosial. Dalam intimidasi ini, seseorang akan cenderung mudah marah. Ia tidak memperoleh apa yang ia inginkan atau tujuannya tidak tercapai, ia akan melakukan intimidasi untuk membuat lawannya tersebut takluk terhadapnya ataupun tunduk padanya. Karakteristik ini terjadi pada orang-orang yang menggunakan media sosial, itu bisa dibilang seenaknya. Ia tidak memilah informasi dengan baik, ia tidak mengetahui dasar agar dapat menggunakan media digital dengan baik dan benar, yang bertujuan untuk menyaring informasi yang positif dan memahami informasi negatif yang ada untuk melakukan kesimpulan.
Selanjutnya ada supplication atau bahasa untuk orang-orang sekarang adalah merendah ataupun bahasa agak sedikit kasarnya adalah menjilat. Kenapa dikatakan merendah? Karena bentuk ini menunjukkan ketidakberdayaan sehingga orang lain akan datang untuk membantu orang tersebut. Kata lainnya adalah mengemis, kan juga karakter dari pendekatan presentasi diri termasuk memohon bantuan orang lain untuk sekiranya orang tersebut itu merasakan iba terhadap orang tersebut dan memberikan bantuan. Baik, selanjutnya ada poin-poin yang perlu kita perhatikan terhadap penjelasan yang telah saya jelaskan tadi. Pertama, kecerdasan disokong oleh teknologi. Seperti kita ketahui, pada perbedaan generasi milenial dan generasi Z, itu kecerdasan sangat berpengaruh terhadap karakteristik seseorang. Kita ubah menjadi yang lebih mudah. Yaitu jika seorang zaman dahulu dengan seorang pada zaman sekarang, informasi yang didapatkan oleh orang pada zaman dahulu itu terbatas. Kenapa dikatakan terbatas? Itu terbatas dalam berbagai aspek. Bisa saja ya dari aspek tempat tinggal, ekonomi, ataupun lingkungan. Sedangkan untuk orang pada zaman sekarang, dengan teknologi yang begitu canggihnya, ia dapat dengan mudah mempresentasikan apa yang ia tanpa harus bersusah payah. Fungsi individu dalam penggunaan teknologi. Fungsi individu yang saya artikan di sini adalah kemampuan individu itu sendiri dalam penggunaan teknologi. Ketika individu tersebut memahami tentang karakteristik penggunaan teknologi, ia akan dapat memilah dengan baik informasi tersebut, sehingga ia tidak terjerumus pada intimidasi, supplication, ataupun yang lainnya. Selanjutnya adalah circle individu membentuk perilaku individu sendiri. Circle individu yang dimaksud adalah lingkungan tempat tinggal individu. Kenapa? Untuk lingkungan sendiri, bahwa kita ketahui, untuk anak-anak zaman sekarang cenderung lingkungannya teknologi. Itu menimbulkan sikap antisosial, karena mereka lebih cenderung memiliki prasangka bahwa untuk mendapatkan informasi atau mengetahui informasi cukup dengan dari internet tanpa berinteraksi secara langsung dengan orang lain. Nah, pemikiran seperti inilah yang membuat orang-orang pada zaman sekarang itu cenderung lebih malas daripada ketimbang orang zaman dahulu. Untuk orang zaman sekarang, untuk perilaku orang-orang zaman sekarang itu bisa kita lihat secara langsung pada masyarakat saat ini. Di mana jika kita ketahui kita berjalan-jalan di tempat-tempat umum, tempat-tempat wisata, biasanya kita melihat orang-orang duduk dan mereka memegang handphone sebagai sarana untuk mencari informasi, dan mereka akan jarang untuk melakukan interaksi secara langsung terhadap lawan bicaranya. Selanjutnya adalah keterbatasan mempengaruhi pola pikir antar individu. Keterbatasan di sini adalah berkaitan tentang circle individu. Keterbatasan di sini adalah kita bisa mengambil dari segi ekonomi. Walaupun zaman sekarang, tapi orang-orang mungkin ada beberapa pihak yang memiliki keterbatasan dalam segi ekonomi, di mana keterbatasan tersebut mempengaruhi akses dalam mendapatkan informasi. Contoh, kita ambil contoh untuk sekolah daring saat ini. Untuk pendidikan daring saat ini, kebanyakan pasti membutuhkan yang namanya handphone, koneksi internet. Padahal tidak semua orang dapat memiliki kedua hal tersebut. Iya, mungkin rata-rata kebanyakan orang dapat memiliki tersebut, tapi ada beberapa pihak yang mungkin kesulitan untuk mendapatkan dua inti tersebut. Yang ketiga, keterbatasan pola pikir orang itu sendiri. Mereka cenderung masuk ke dalam circle yang berisi hanya itu saja. Dia tidak berani keluar dari zona nyaman mereka. Jika mereka tidak keluar dari zona nyaman tersebut, karakteristik orang tersebut hanya akan terpaku pada circle itu sendiri. Yang terakhir,
garis besar pada penjelasan yang saya berikan itu adalah penggunaan media sosial terhadap psikologi itu sangat-sangat besar kaitannya. Dikarenakan pada penggunaan media sosial akan sangat mempengaruhi terhadap karakteristik orang-orang tersebut, dapat mempengaruhi sifat ataupun tindakan yang dilakukan oleh sehari-hari. Baik, segitu saja dari saya. Mohon maaf jika banyak kata yang sekiranya ataupun kata-kata yang tidak terdengar dengan jelas. Saya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih untuk pemateri 4. Waktu sudah menunjukkan 20 menit ya. Saya persilakan untuk pemateri selanjutnya, yaitu pemateri 5. Taufik Hidayat, silakan menyampaikan materinya. Saya berikan waktunya kepada Anda. Manfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya, Saudara Sela. Sebenarnya saya menunggu saudara sekalian menjelaskan mengenai apa sebenarnya arti dari literasi dan digital, tapi tidak ada satupun yang menjelaskan tentang itu. Sebenarnya saya di sini akan membahas tentang dampak negatif literasi digital. Tapi alangkah baiknya jika kita mengerti terlebih dahulu dasar dan arti dari kata literasi dan digital. Yang pertama adalah literasi. Literasi sendiri diambil dari bahasa Latin, yaitu literatus, yang artinya adalah orang yang sedang belajar. Sedangkan digital diambil dari bahasa Yunani, yaitu digitus, yang artinya adalah jari jemari. Lalu mungkin Anda bertanya, apa hubungannya jari jemari dengan teknologi sekarang ini? Jadi teknologi sekarang ini sangat maju. Bahkan orang di Indonesia bisa memesan barang yang ada di Afrika, Amerika hanya dengan jari jemari sekali ketuk. Jadi itu pengertian dari literasi digital. Lalu kembali lagi literasi. Literasi dalam bahasa Inggris diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk membaca dan menulis. Bahkan bukan hanya membaca dan menulis, yaitu untuk menggunakan akalnya dan moralnya. Mengapa demikian? Karena orang di zaman sekarang ini mampu membaca dan menulis secara baik. Namun mereka tidak bisa menggunakan akal dan moralnya dalam menulis dan membaca. Tolong slide berikutnya. Jadi ini berkaitan, berikutnya lagi tolong. Jadi ini sangat berkaitan dengan ujaran kebencian. Pada masa teknologi yang semakin maju ini, ujaran kebencian itu semakin marak. Orang cenderung bisa membaca dan menulis. Mereka tidak buta huruf, mereka tidak masuk dalam golongan iliterasi. Mereka masuk dalam orang yang memahami literasi, namun mereka sering menyampaikan ujaran-ujaran kebencian, bahkan hoax di media sosial. Lalu mengenai ujaran kebencian di sini, yaitu meliputi penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, dan penyebaran berita bohong. Jadi masalah akal dan moral tadi menjadi kunci yang sangat penting agar ujaran kebencian ini tidak tersebar luas di media sosial. Misalnya saya ambil contoh, di daerah timur di Indonesia, saya sempat bertanya dengan teman saya yang ada di daerah Sorong sana. Dia berkata kepada saya bahwa di daerah Papua sana itu masih sangat banyak tersebar ujaran kebencian dan juga hoax di masyarakat. Mengapa demikian? Karena di daerah Papua sana itu pendidikan belum merata, pendidikan belum baik. Jadi teknologi sekarang sudah maju, tapi orang di sana belum mendapatkan pendidikan yang baik. Bahkan di wilayah Kabupaten Intan Jaya, di wilayah Tinggi Nambut, ada seseorang dari suku Dani
yang sudah memegang HP Android smartphone canggih di sana. Padahal dia tidak menerima pendidikan yang baik di sana. Dia tidak sekolah, dia tidak mendapatkan pendidikan mengenai bagaimana melakukan literasi yang baik. Tapi dia sudah menggunakan HP tersebut. Jadi itu yang menyebabkan ujaran kebencian ini merajalela. Orang belum mendapatkan pendidikan yang baik, orang tidak mendapatkan pendidikan moral, tapi dia sudah menggunakan teknologi yang canggih. Lalu slide selanjutnya. Ini mengenai bagaimana kita agar menjadi pengguna internet yang anti hoax. Cara menjadi pengguna internet yang anti hoax adalah kita harus melakukan cek terhadap sumber data. Kita harus memastikan secara baik dan benar, secara betul bahwa informasi yang kita dapatkan itu berasal dari sumber berita yang kredibel atau dapat dipercaya. Lalu yang kedua adalah berbagi informasi. Orang lain dapat membantu meluruskan informasi yang salah. Seperti tadi yang sudah dikatakan oleh Saudara Putri Wahyu Hutami, bahwa berita-berita bohong itu biasanya tersebar di grup keluarga. Mengapa? Karena perbedaan generasi di grup keluarga. Orang yang lebih tua itu cenderung mereka kurang melek dalam teknologi dan mereka mudah sekali menerima informasi dari sumber yang kurang jelas atau kurang kredibel. Peran kita sebagai seorang mahasiswa, seseorang yang lebih mengerti tentang teknologi, kita harus meluruskan, kita harus memberikan penjelasan bahwasanya apabila terjadi penyebaran berita atau informasi yang tidak benar, maka kita harus memberi pembenaran bahwa itu sumbernya tidak jelas atau tidak kredibel, dan kita harus meluruskan hal tersebut. Lalu yang ketiga adalah jangan terprovokasi. Bersikaplah netral saat menerima informasi. Jangan mudah sekali terprovokasi karena media sosial kali ini digunakan sebagai sarana untuk berbagai kepentingan pihak. Ada yang berkepentingan buruk, ada yang berkepentingan baik. Jadi kita harus bersikap netral di tengah agar kita dapat secara benar menerima informasi. Lalu berikutnya ada bandingkan informasi. Nah, ini penting sekali. Jangan hanya membaca dari satu sumber. Bahkan saya juga diajarkan ketika membaca buku, itu jangan hanya membaca dari satu buku. Kita harus membaca dari berbagai sumber, kita harus membaca dari banyak buku. Dan yang terakhir adalah perbanyak membaca. Ini perbanyak membaca ini sangat penting. Referensi yang sangat baik untuk membandingkan benar tidaknya informasi. Lalu slide berikutnya. Belanja online. Belanja online ini menjadi salah satu tren yang ada di masyarakat. Tapi sebenarnya memiliki dampak yang negatif pula. Karena belanja online ini dijadikan sarana untuk melakukan tindakan yang bersifat konsumtif. Masyarakat cenderung untuk melakukan hal-hal yang sifatnya konsumtif. Dasar dari terjadinya sifat konsumtif ini adalah dari iklan. Belanja online di Indonesia khususnya, itu seringkali mengiklankan suatu hal yang berlebihan. Kalau kita melihat dari berbagai iklan, misalnya kita membaca iklan tersebut, di situ tertulis bahwa bicara sepuasnya, belanja sebanyak-banyaknya, lalu ada apalagi nelpon sepuasnya, lalu ada banyak seperti itu. Kita dididik kita diarahkan untuk melakukan hal yang sifatnya sepuas-puasnya, bukan secukupnya. Jadi masyarakat cenderung untuk melakukan hal-hal yang bersifat konsumtif. Dan dari kemajuan teknologi sekarang ini, belanja online itu banyak menggeser nilai dasar dari suatu barang. Misalnya dari jam tangan. Di HP kita itu sudah ada
Di HP kita itu kita sudah tahu sekarang pukul berapa, lalu sudah tahu tentang kalender dan sebagainya. Jadi jam tangan di zaman sekarang ini itu bukan digunakan sebagai alat agar kita mengetahui tentang waktu, tapi hanya sekedar fashion. Ya, slide berikutnya. Tren belanja online di Indonesia. Bayangkan ada 24,74 juta warganet berbelanja online, bertransaksi e-commerce pada tahun 2016 dan mencapai hasil sebanyak Rp 75 triliun. Nah, e-commerce yang paling sering dikunjungi yaitu saya tidak bisa sebutkan ya. Saya sebutkan saja barang paling banyak dibeli. Barang yang paling banyak dibeli itu ada fashion. Fashion ini bukan merupakan suatu kebutuhan dasar dari manusia, tapi fashion menjadi barang yang paling banyak diburu dan dibeli. Seperti tadi jam tangan. Jam tangan itu nilai dasarnya untuk mengetahui waktu, tapi pada zaman sekarang ini jam tangan itu digunakan sebagai fashion, bukan lagi sebagai alat untuk mengetahui waktu. Lanjut slide berikutnya. Ya, pornografi. Jadi ini adalah salah satu dampak negatif dari literasi digital. Semakin majunya teknologi, semakin mudah kita mengakses teknologi tersebut. Bahkan tadi dari iklan itu kita bisa mengakses segala-galanya. Kita bukan dididik untuk mengakses secukupnya apa yang dibutuhkan. Kita bisa mengakses segala-galanya. Pornografi ini seperti halnya narkoba, yaitu dapat menimbulkan kecanduan, juga mengakibatkan sebuah kerusakan otak yang cukup serius. Pornografi bukan hanya merusak otak dewasa, tetapi juga otak anak-anak. Kerusakan otak tersebut sama dengan kerusakan otak pada orang yang mengalami kecelakaan mobil dengan kecepatan yang sangat tinggi, sehingga menimbulkan dampak negatif pula dari pornografi tersebut, yakni kecanduan, merusak otak, dan yang lebih parahnya adalah keinginan mencoba dan meniru. Oleh sebabnya, literasi digital ini sangat penting. Seseorang harus benar-benar menguasai, seseorang harus benar-benar mampu menguasai perihal literasi digital ini. Mampu berarti adalah orang itu dapat membedakan mana yang positif dan yang negatif dari kemajuan teknologi tersebut. Kalau hanya sekedar mampu mengakses, anak SD sekarang pun bisa mengakses teknologi. Tapi apakah anak-anak tersebut mampu atau tidak, itu adalah tugas dari orang tua untuk memberikan bimbingan agar anaknya tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif. Sebagaimana pornografi di sini, anak-anak itu harus diberi pengetahuan dasar mengenai pornografi sejak dini. Agar anak-anak itu tahu bahwa pornografi itu merupakan hal yang negatif, di mana mereka belum cukup usia, belum cukup secara mental untuk mengetahui sebenarnya apa sih pornografi itu. Jadi mungkin cukup dari saya, sekian. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata. Oke, baik. Terima kasih untuk pemateri yang terakhir, yang kelima, Mas Taufik Hidayat. Sekarang waktunya untuk sesi tanya jawab. Kepada saya mau tanyakan terkait dengan pemateri 1 ya. Saya ingin menanyakan kepada pemateri 1, Mbak Putri Wayu Hutami, apakah mendengar suara saya? Ya, saya mendengar suara moderator. Ya, baik. Pertanyaannya yaitu, literasi digital di keluarga, situs apa nih? Situs apa aja gitu yang dipilih untuk literasi digital? Gimana pertanyaannya, sudah jelas? Sudah jelas.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan moderator. Beberapa situs yang bisa digunakan yaitu ada Rumah Belajar Kemendikbud. Jadi kita dapat menggunakan situs tersebut untuk belajar karena di situ terdapat banyak materi dari SMP hingga SMA. Selanjutnya kita juga ada program, saya sebut nama satu stasiun TV yaitu TVRI yang bekerja sama dengan Kemendikbud untuk menyediakan tontonan bagi anak-anak ketika menjalankan sekolah di masa pandemi ini. Selain itu juga ada aplikasi Ini Budi yang sama seperti rumah belajar tadi, berisi tentang materi-materi dan latihan-latihan soal, sehingga dapat dimanfaatkan dengan baik, dan dari situ kita dapat berdiskusi mungkin dengan kakak kita atau orang tua kita, supaya bisa menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Dan kita juga ada beberapa situs tentang banyak sekali website dari pemerintah, kita dapat update dari situ, Instagram milik kementerian, kita bisa update dari situ, sehingga kita selalu update dan bisa memperoleh informasi positif dari media-media tersebut. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Berarti situsnya itu banyak ya, Mbak, terkait dengan literasi digital. Oke, baik. Saya ingin bertanya kepada pemateri 2, Mbak Konita Hanifah. Apakah mendengar suara saya? Mbak Konita Hanifah? Saya ingin bertanya. Bagaimana Mbak Konita? Ya, apakah mendengar suara saya sekarang? Ya, sudah muncul lagi. Oh ya, saya ingin bertanya terkait dengan materi yang disampaikan ya. Pertanyaannya yaitu bagaimana cara menanggulangi informasi yang salah dalam masyarakat? Baik, saya akan menjawab. Informasi yang salah itu bisa juga disebut dengan informasi hoax ataupun berita hoax ya. Jadi kita bisa meneliti informasi itu salah atau benar dengan waspada dengan judul beritanya. Kadang kan judul berita ada tuh yang sangat-sangat provokatif gitu kan. Terus periksa faktanya. Jadi sebelum kita mempercayai suatu berita, kita harus meneliti dulu fakta beritanya itu bagaimana. Siapa tahu yang disampaikan oleh situs A itu beritanya A, ternyata pada kenyataannya adalah beritanya itu faktanya adalah B gitu loh. Terus teliti keaslian fotonya. Banyak kan berita-berita yang asal mencantumkan foto. Pernah juga mungkin teman-teman melihat foto yang ikan pari dengan judul anak durhaka di ikan pari karena kedurhakaannya. Terus jadi alamat lebihan ataupun tidak terpercaya gitu, ada indikasi bahwa berita itu adalah berita yang salah, hoax ataupun bohong. Mungkin itu aja sih jawaban saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas jawabannya, Terima Mbak. kasih. Untuk menanggulangi hal tersebut, memfilter itu sangat penting. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, kepada pemateri ketiga, Muhammad Iqbal Ibnu Sina. Apakah mendengar suara saya? Saya mendengar suaranya, Mbak. Oke, terima kasih. Pertanyaannya yaitu, bagaimana penggunaan teknologi mempengaruhi psikologi pada generasi yang berada di antara generasi milenial dan generasi Z? Itu saja pertanyaannya. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Pertanyaannya saya ulangi adalah bagaimana penggunaan teknologi mempengaruhi psikologi pada generasi yang berada di antara generasi milenial dan generasi Z. Padahal seperti kita ketahui, anak-anak pada generasi milenial ataupun generasi Z
mereka sekiranya tidak memiliki selisih yang sekiranya berbeda dari kedua generasi tersebut. Mungkin yang dimaksudkan adalah generasi yang lahir pada sekitar tahun 95, yaitu tahun di mana transisi antara generasi milenial dan generasi Z. Padahal pengaruh psikologi tersebut dari literasi digital, kita ambil contoh teman saya sendiri itu dia kelahiran pada tahun 95. Dia termasuk ke dalam generasi milenial, tetapi karena seiring berkembangnya zaman, terpengaruh oleh teknologi itu sendiri. Dan mulai sedikit demi sedikit ia mulai mempelajari apa teknologi. Akhirnya ia membeli smartphone dan mulai penggunaan smartphone untuk pekerjaannya. Dan alhasil sekarang dia adalah tipe orang yang kecanduan terhadap teknologi itu sendiri. Bagaimana itu berpengaruh? Karena pada zamannya psikologinya itu masih cenderung stabil. Saat ia mengetahui adanya teknologi yang mempermudah pekerjaannya, ia akan cenderung lebih bermalas-malasan. Nah, itulah yang menyebabkan ketergantungan terhadap teknologi tersebut. Baik, itu saja jawaban dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Sekarang saya ingin bertanya untuk pemateri yang keempat, yaitu Taufik Hidayat. Pertanyaannya yaitu, gimana mendengar suara saya? Mas Taufik Hidayat? Bisa. Oke, pertanyaannya yaitu, bagaimana cara mengatasi dampak negatif literasi digital, dan bagaimana cara supaya tidak terjadi penipuan saat belanja online seperti itu? Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Saudara Sila. Yang pertama mengenai bagaimana cara mengatasi dampak negatif dari literasi digital. Jadi begini, seperti yang saya terangkan tadi di awal, literasi itu adalah sebuah kemampuan seseorang untuk menulis dan membaca dan menulis. Tapi bukan hanya itu, orang bisa menulis dan membaca sekarang ini. Rata-rata dari orang Indonesia itu semua sudah bisa menulis dan membaca. Tapi mampukah mereka menulis dan membaca secara baik menggunakan akal mereka dan moral mereka? Jadi agar tidak terjadi dampak negatif dari literasi digital, maka seseorang untuk mendapatkan pendidikan moral dan pendidikan akal, sehingga mereka bisa menggunakan akal mereka sesuai pada tempatnya secara baik dan benar. Dan yang kedua adalah mengenai bagaimana cara mengatasi penipuan online ya. Iya. Jadi saya tadi juga belum sempat menerangkan mengenai penipuan online di belanja online. Jadi sekarang ini semakin majunya teknologi, para pencuri itu makin senang. Mereka mencuri tidak perlu untuk pergi ke rumah warga, mereka tidak perlu untuk jalan, berkeliaran, mencuri dan sebagainya. Mereka mencuri uang itu bisa melalui situs-situs belanja online dan masih banyak yang lainnya. Penipuan online ini bisa dua macam ya. Ada yang menipu dengan barang. Jadi penipu itu berkata bahwa barangnya itu bagus. Padahal ketika sampai di pembeli barangnya itu tidak bagus. Dan yang kedua bahkan yang lebih parahnya ada seorang penipu itu yang bahkan barangnya tidak disampaikan kepada pembelinya. Jadi mereka menawarkan barang, pembeli sudah mentransfer uang, tapi barangnya tidak sampai kepada pembeli. Nah, cara mengatasinya adalah kita sebagai pembeli harus lebih cermat dan jelas. Kita harus belanja online melalui situs-situs yang sudah terpercaya dan dijamin keamanannya, sehingga tidak terjadi penipuan-penipuan tersebut. Kuncinya adalah ada pada dalam diri kita sendiri. Apabila kita cermat, kita teliti, maka kita tidak akan dengan mudah menjadi korban dari penipuan online. Jadi itu jawaban dari saya. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Mas Taufik Hidayat. Oke, sekarang pertanyaan terakhir ya untuk pemateri yang kelima. Ada Mbak Intan Kairunisa Intan Santoso. Apakah mendengar suara saya, Mbak?
Ya, mendengar Mbak Putri Pramila. Oke, baik. Pertanyaannya, apakah para siswa seutuhnya memanfaatkan literasi digital dengan baik? Seperti itu. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, apakah para siswa memanfaatkan dengan baik literasi digital tersebut? Jawabannya yaitu ketika tidak semua siswa memanfaatkan seutuhnya, karena ada di sisi ketika siswa memanfaatkan dengan baik dengan cara menggunakan literasi digital tersebut untuk e-Pusnas atau aplikasi perpustakaan digital, siswa bisa memanfaatkan aplikasi tersebut untuk mencari materi. Tetapi ada juga siswa yang tidak memanfaatkan dengan baik literasi digital tersebut. Mereka menggunakan internet untuk hal-hal yang tidak baik, yang seperti tadi sudah dijelaskan oleh Mas Yefret, seperti penipuan, penyebar info hoax, atau untuk pornografi. Di samping itu, sekarang banyak siswa yang menggunakan internet ataupun HP hanya untuk bermain online, sehingga mereka lupa dengan kewajibannya, yaitu belajar, lupa bersosialisasi, sehingga kebanyakan mereka tidak memanfaatkan dengan baik. Cukup jawaban dari saya kembalikan kepada Mbak Sila. Terima kasih Mbak Intan atas jawabannya. Oke, sesi tanya jawab sudah selesai. Dan untuk pemateri, terima kasih banyak yang telah menyampaikan materinya. Rangkaian kegiatan diskusi ini telah selesai. Saya bacakan hasil kesimpulan dari diskusi kita pada hari ini, yaitu literasi digital meningkatkan kemampuan berpikir, kritis, kreatif, dan positif. Penggunaan literasi digital memiliki konteks penting, ada pengaruh dan dampak yang dapat mempengaruhi karakteristik dan tindakan individu itu sendiri, tergantung bagaimana kita mengaplikasikannya. Saya sebagai moderator pamit undur diri dan mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.